Oke. Coba Mas dilihat di diklat di HP-nya. HP bawa nggak HP-nya? Di mana? Jadi jawaban tapi 100 pertanyaan. Oh. Itu apa sih doang. Jadi gini, apa? Coba nomor satu apa Mas? Nomor satu apa Mas? Nomor 1, mengenal DHBH Keranggan di Google Map. Nah, mengenal DHBH Keranggan di Google Map. Ini sifatnya pengetahuan ya, tapi ini penting karena apa? Kalau Anda nggak kenal DHBH, berarti seperti ngambang gitu. DHB itu singkatan apa, Mas? DHBH singkatan apa? Ya kan nggak ngerti. Gimana? Dewan Harkat Baitul Hikmah. Iya, Dewan Harkat Baitul Hikmah. Dewan Harkat. Ya, jadi kamu kerja di mana sih? Di mana kerja di mana? Di DHBH. Dewan DH itu singkatan dari Dewan Harkat Baitul Hikmah. Ya. Coba dilihat di itu di diklat. Ya. Diklat DHBH. HP-nya ngeblank. Nggak bisa. Jadi gini ya, pengenalan DHBH. DHBH itu kerja di mana sih? Bergabung dengan terapi di DHBH. DHBH itu singkatan dari Dewan Harkat Baitul Hikmah. Dewan Harkat itu dulu didirikan oleh 9 orang dulunya tuh DHBH itu pada tahun 1987. 1987. Nanti beli cat ya, biar mobil tuh enggak ini. Oh, Nanti yang jahit Pak itu ya, yang merah. Ya tuh Pak Bram, tolong ya bikin 3 jalur. Turun. Ya. Paham ya? Loh, terus berikutnya apa? Mengenal DHBH di Google Map. Pernah lihat Google Map kan ya? Bisa. Oke, berikutnya apa? Lokasi kantor DHBH menjelaskan via telepon. Ini khususnya berdua ini, Irwan sama Eksan. Kan nanti kan mau dilatih diklat admin ya. Karena kebetulan adminnya pada pulang nih. Satunya pulang mau nikah. Ini satunya anaknya Pak Herman kan pulang, jadi nggak ada admin nih. Makanya fokus berdua ini diklat admin. Lah ketika diklat admin itu, ketika ada telepon masuk ke kantor, ke HP kantor, orang cara tanya alamat, kan banyak orang tanya gitu. Karena mereka sudah sepuh, biasanya nggak ngerti Google Map. Dia kantornya di mana sih, di tempat terapi. Kamu harus bisa jelasin. Maksudnya gitu. Jadi kalimatnya di situ apa? Nomor 2. Lokasi kantor DHBH menjelaskan via telepon. Menjelaskan via telepon. Jadi sama harus tahu wilayah sini. Ini ada Hotel Avensel. Ya. Depan sana itu ada Plaza Cibubur. Ini Jalan Hankam. Ini jalan alternatif. Ketika orang nanya posisinya di mana, sama harus tahu. Ya, paham nggak maksudnya? Posisinya ada di mana? Ada di depan Hotel Avensel. Kalau orangnya dari sana berarti lampu merah, belok kiri 50 meter atau 100 meter belok kiri lagi di situ. Maksudnya gitu. Jadi bisa menjelaskan. Kenapa? Kalau satu sama harus tahu ini DHBH itu harus dengan penuh kesadaran gitu loh. Kayak sampean hidup itu sadar nggak sih sampean sih? Hidup ya? Sadar ya? Kalau di rumah sadar? Sadar. Kita udah nyampe sini Pak. Sini ya? Sadar ya? Kadang-kadang gitu kita itu kadang-kadang nggak sadar. Bahkan nggak sadar kalau udah punya istri kadang-kadang ya. Sadar nggak? Kalau bahkan nggak Kadang-kadang nggak sadar ini kalau lihat cewek. ya, Irfan nih
harus dengan kesadaran, harus kamu dimanapun harus penuh dengan kesadaran. Seperti kesadaran kita tentang hidup, ya Mas. Kita sadar nggak sih kita itu masih hidup gitu loh. Nah kita nggak sadar bahwa kita masih bernapas, cuma jalanin aja begitu kan. Maksudnya itu loh. Seringkali kita itu nggak sadar kalau kita itu bernapas. Ya nggak? Lah seperti halnya ini sama di DHBH. Kayak sekedar tahu aja, tapi nggak tahu persis. Hanya sekedar lihat aja sampean kan. Tahu nggak di sini terapinya apa aja? Nggak tahu, belum tahu kan? Sama di sini harus dengan penuh kesadaran maksudnya. Seperti kita hidup, seperti kita bernapas. Kita masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Sampai hembusan nafas yang terakhir, entah kapan, ya kan gitu. Ya, kesadaran seperti itu, insya Allah kalau kita sadar hal-hal yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita rasakan, nikmat Mas. Munculnya apa? Rasa syukur gitu kan. Kok saya dipertemukan dengan DHB? Apa coba? Saya mencari rahasianya. Kenapa? Kenapa Kang Alan tuh kok dari Bandung loh? Irwan bisa ke sini, Iksan bisa ketemu di sini. Allah lah yang memberikan jalan kan gitu. Nah, ketika diberikan petunjuk ke sini, maksudnya ini Allah memberikan jalan nih. Sampai ketemu di sini. Di sini ada apa sih? Biar tahu. Makanya urutan-urutan itu ayo kita kerjakan sebagai bentuk diklat. Seperti itu, Bro. Ya ini. Karena ini Iksan sudah tahu lebih dulu. Coba dibaca jangan satu-satu aja. Mengenal DHBH dari depan sampai belakang. Yang 4 area bejos. Mengenal DHBH dari depan sampai belakang. Mengenal DHBH dari depan sampai ke belakang. Apa saja yang perlu dikenal, Mas? Dibaca apa? Area bejos. Area bejos tuh ini nih. Ya. Bejos tuh area jamu di sini, ya. Kamu harus kenal nih. Oh, begini ya. Bukan hanya sepintas lihat enggak, ini benar-benar dilihat. Terus apa lagi, Mas? Meja layanan bejos yang bersih, tidak berantakan. Meja layanan bejos tuh depan sana tuh. Ya. Bersih, tidak berantakan. Terus apa lagi? Wastafel yang bersih. Udah gini aja deh, yuk kita lihat sendiri yuk biar merasakan yuk. Yuk kita berdiri praktek aja langsung. Ya, ini arti pentingnya kita lihat. Mas mulai dari awal Mas. Kita melihat dari depan ya sini. Yuk kita lihat dulu nih biar tahu. Ini area bejos nih ya. Yang bersih. Ya, ini jamu, area jamu ya. Jangan cuma lihat kan jadi enggak. Nah, ini tahu nih. Terus apa lagi? Dibaca. Apa? Meja layanan bejos tuh ini, ya. Yang bersih itu siapa lagi? Wastafel bersih enggak? Ini bersih apa enggak nih? Bersih tadi, Pak. Namanya bersih enggak? Kotor namanya. Nanti dibersih. Jadi kalau melihat yang kotor dibersihkan. Maksudnya gitu ya. Jadi nanti ini tugas bersama semua. Karena sama juga di sini ya. Ya, ini contohnya nih ya, nanti dibersihkan gitu maksudnya. Apalagi? Tersedia sabun. Tersedia sabun nggak nih? Ada. Mana? Sabun colek. Ya, naruhnya miring gitu ya. Nanti kasih tempat, dikasih rak di sini, ya. Saya harus pakai ini. Ini contohnya kayak gitu. Ya nanti beli ya, bro. Oke, terus apa? Berikutnya. Tersedia lap. Tersedia lap nggak? Di belakang. Nah ini contohnya begini, ya. Kamu harus sediakan lap. Ini lap 1 ini. Jelek, harus beli ya. Padahal udah beli terus kan Bapak kemarin beli 7 di mana, Brang? Ada orang, Pak. Nah, terus apa lagi? Ada
Ada sapu dan sekop tergantung di tembok sendiri. Nah, tuh tergantung gimana nih? Gimana? Di tembok. Boleh nanti bikin gantungin di luar. Kan sudah ada gantungannya sebenarnya. Nah, di sini nih, digantung di sini. Ya. Nanti digantung di sini deh. Ya, ini kan sudah ada pakunya tuh. Iya. Coba digantung di situ aja. Nanti di bawah bikin gantungan lagi nggak apa-apa. Harus digantung. Ya, seperti itu ya, paham ya? Terus apa lagi mas? Keran air dan selang. Nah, keran air dan selang nih, lihat. Kamu harus sadar bahwa di sini ada keran air. Ada. Ya, terus apa lagi mas? Ada keran. Untuk nyuci. BSK sampah samping ukuran besar. Bak sampah. Ukuran besar mana? Ya, ya seperti itu tuh ada bak sampah ya. Oke, terus apa lagi? Bak sampah dalam ukuran sedang ember berkas cat. Oh, yang ember bekas cat yang ini sedang nih. Kalau yang belakang tuh dulu ada, nggak tahu di mana sekarang. Dia bawa orang. Di bawah rangka. Terus apa lagi? Kipas angin dan kulkas yang bersih luar dalam. Apa? Kamu yang kencang? Nanti kulkas yang bersih luar dalam. Kulkas. Kulkas yang bersih luar dan dalam. Ini kulkasnya tuh. Kulkasnya bersih apa enggak? Bersih pak, bersih isinya bersih. Maksudnya dibersihin ya nanti ya. Kalau yang kotor-kotor apalagi. Coba dibaca nih, baca ada anu. Irwan baca pan. Coba pan. Di HP-mu pan. Apa pan? Yang nomor ya nanti 15 terus kipas angin yang bersih. Kipas angin yang bersih. Lihat tuh. Kipas anginnya bersih enggak? Kipas angin yang bersih ini kipas anginnya bersih enggak tuh? Bersih. Kotor itu. Cukup lumayan bersih. Ya. Artinya itu harus dibersihkan. Maksudnya itu loh. Itu mengenal. Kalau nggak mengenal ya cuek aja begitu, kotor juga dibiarin aja pasti. Paling nggak kan 2 minggu sekali apa sebulan sekali gitu ya. Terus apa lagi bro? Apa? Coba baca. Meja yang bersih dan tidak berantakan 16. Nah, 16 kan. Meja yang bersih. Tidak Meja yang bersih itu meja itu ya. Meja bersih tidak berantakan. Coba. ada garam rukyah. Ada garam rukyah ada nggak? Garam rukyah tahu nggak? Mana garam rukyah? Di mana? Tuh keluarin tuh. Geser ke sini. Oh, di galon. Ambil sini. Ambil bawa sini, taruh sini. Ini yang didoain terus ini, taruh sini. Garamnya biasanya 3 kok nih. Cuman 1. Nanti diisi yang 2 nih ya. Diisi garamnya. Karena padahal itu Bro Pram sudah diminta ada pesanan malah. Apa berikutnya Mas? Yang berapa? Nomor berapa? Coba kamu baca kamu. 18 ya? Nah, apa? Ada air waliullah. Ada air benar? Waliullah. Waliullah. Lihat tuh. Tuh air waliullah tuh, air wali. Yang pojok ya. Ya. Itu biasanya kalau orang ruqyah itu ada air zam-zamnya dan sebagainya. Dikasih minum air itu. Makanya kalau pagi ngaji di sini itu dibuka. Garam sama itu dibuka. Ya, oke berikutnya. Ada minyak asma. Minyak asma ini minyak nih. Ini minyak asma, ya. Ini biasanya taruh di sini kalau ngaji tuh. Oke, terus apa lagi? Etalase herbal sekarang. Nih etalase. Etalase ini maksudnya. Ya. Ini untuk bikin herbal. Coba dibaca kamu. Ada tripod di etalase. Apa? Tripod. Tripod yang buat Buat HP, itu. Biasanya di sini ada. buat lab. Apalagi? Rak jamu kayu yang tidak berantakan. Ini rak jamu kayu nih. Ini maksudnya rak jamu kayu ini nih. Maksudnya ini ya, paham ya?
yang tidak berantakan. Jadi kalau yang nggak sesuai dipisahkan. Contohnya nggak sesuai apa coba? Sini lihat. Apa itu? Makanan ya. Ini kan yang buat ngaji dikumpulin bareng sama itu kan gitu. Ya. Terus apa lagi ini apa ini? Ini nggak sesuai apa ini? Ya kayak gitu nih dirapikan yang nggak sesuai dikondisikan. Pesan dulu Mas. Ya dirapikan. Ini ada obat segala apa tuh? Itu ya. Terus berikutnya apa? Meja kursi admin bersih. Meja kursi. Ada admin bersih. Terus apa lagi? Oh. Masa Area langsung? belakang admin bersih. Enggak, di depan kan belum ada. Di depan apa? Oh iya kan. Kaca pintu masuk bersih. Sebelum itu apa? Mau mengenal DHBH lantai 2. Loh, kok acak-acakan gitu sih? Itu ini rak sepatu mana? Rak sepatu nomor berapa? Sepatu Dari atas masa nggak ada rak sepatu? itu rak jamu, habis itu top case jamu lengkap. Nah ini rak sepatu dari sini deh. Ini maksudnya rak sepatu tuh ini. Ini kalau nggak diperhatikan ya kotor, coba dilap ini Mas. Ya maksudnya kayak gini. Ngelihat yang kotor, ini, dibersihkan semua. Ini namanya mengenal DHBH. Jadi kamu tuh di sini ngerti, oh mana yang kotor dibersihkan gitu. Biar kenal dulu nih. Ya, bersihin. Coba praktek Irwan bersihin Irwan. Apalagi ini juga rak nih. Ini rak. Ada lap lagi nggak? Lap lagi Mas. Ini kan buat duduk pasien. Kalau kotor kayak gini gimana? Nah sampai nanti diklat kayak gini, diklat orang-orang baru, basahin dulu. Ini kalau orang-orang yang senior harusnya paham. Tapi kadang-kadang kan yang namanya kesadarannya kan kurang. Ya akhirnya kotor dibiarin kotor. Nah ini nggak boleh orang-orang yang jadi calon pemimpin. Coba dibersihin. Di atas turunin Mas. Tuh. Turunin dulu. Mau tiap hari apa Irwan? Bersihin ini seminggu sekali lah paling enggak ya? Iya. Tiap hari apa? Jumat. Hari Jumat ya? Ini udah lama nih nggak dibersihin karena nggak ada yang diklat sampai ke sini. Ini tuh sebelah sananya nanti bersihin juga ya, sebelah sananya. Kan tuh rak juga ngadep ke sana. Harusnya rak-rak ini buat orang-orang rokok dipakainya, dibuka jadi nggak pada di dalam-dalam itu. Oke, udah cukup yuk. Kita lanjutkan apa lagi? Mengenal DHBH lantai 2. Oh, bisa yang lantai 2. Kamu lihat yang mana sih? Ini kan yang Nomor 1 mana? Nomor 1. ini satu. Nah langsung ke ini. Nah udah ini tuh langsung top case. Kan dari sini enggak. Kan berurutan dari depan sampai ke belakang bisa lantai 2 gimana? Nah, kaca pintu masuk bersih. Ya ini kaca pintu masuk ini maksudnya. Terus habis itu apa? Rak tempat sepatu bersih. Ya, itu ada rak sepatu. 26 sama 27 itu. Terus apa lagi? Area belakang admin bersih. Ini lihat sini nih. Ini meja. Masuk aja dulu deh. Itu coba dibaca Kang pegang. Yang baca Kang Tuh, kenapa pegang? Yang mana? Bisa baca enggak coba? Yang mana? Nomor berapa? Nomor 27.
0727. Di mana 2827? Ruang depan meja kursi ruang tunggu aman. Mana? Aman bersih. Mana? Nomor berapa? Nomor 28. Apa Meja kalimatnya? kursi ruang tunggu aman. Ini bersih. ruang tunggu ini Ya. ya. Ini sering kali begini. Aman, pengertian aman gimana? Ini sering goblak. Kursinya ini kalau itunya lepas, goblak nih tuh. Ini barusan dikencengin nih, ya. Bisa nggak? Coba dibaca kamu. Makanya nggak bisa baca kayaknya. Bukan cuma bisa baca, Pak. HP-nya Ya, coba ini dikencengin. Ini maksudnya gini. Ya. Ya. Oke, kenceng kalau itu biasanya. Yo, terus berikutnya apa? Baca. Mana? Nomor apa enak? Kelas terban HP. Berapa nomor berapa? Udah belum? Area belakang meja. Sini nih. Ini admin, ya. Ya. Terus apa? Ruang belakang admin. Ruang angin di admin bersih. Nih, dengerin sini. Udah. Area Ruang belakang admin bersih. Nih, bersih apa kotor? Berantakan ini kan. Barang nanti dibersihin yang nggak kepake-pakai. Ya, nanti yang berantakan dirapikan. Ini contoh apa lagi? Mas Abu. Menghidupkan dan mematikan AC ruang Itu tunggu. ada tamu. 30 ya. Meja Sini masuk. Halo. Monggo. Kalau ada. Ini dulu, terusin. Mas Abu. Nomor 30. Meja Ini lah. kursi admin bersih. Udah. Siapa jenenge? Ihsan. San sini dulu, San. Di ruang admin. Apa? Nomor 31, kipas angin di luar admin bersih. Tuh. Bersih tuh. Itu loh. Maksudnya itu kipas angin itu. Ya. Terus apa lagi? Nomor 32, menghidupkan, mematikan AC ruang angin. Nah, lo harus bisa itu. Ya, ini sudah membaca lagi pengelompatnya. Yo. Baca dulu ya. Ayo terus. Oh, dulu. Kabe. Waduh. Nomor 33, cek kelengkapan. Kelengkapan apa? Kenapa coba baca kamu baca? Kamu bisa baca nggak sih? Kelengkapan Coba kamu bisa baca nggak, terapi. Irwan? Bisa. Ini coba baca. Sekolah. Banyak tuh sekolah. Sekolah. Gini jadi lambat. Oh nggak bisa ya. Udah, Mata kamu baca. aja. Cek kelengkapan terapi. Tiap apa? Terapi. Ya? Ya, terapi doang. Nah tiap kamar lah ya. Nanti Ya. prakteknya nanti. Yang penting tahu dulu nih. Kebersihan kamar kecil terhadap Ini khusus untuk pasien. Ya, khusus untuk pasien bukan untuk karyawan. Ini harus bersih. Ya. Harus ada apa? Harus pada minyak wangi, ada cucian ini harus ada. Pewangi ya. Oke, berikutnya apa? ada pembersih kamar mandi. Ya, ada pembersihnya harus ada tuh ya. Udah. Terus apa lagi Ada berikutnya? hand soap, Ada hand soap sudah ada. ada pewangi, Ada pewangi. Kamu harus tahu tuh. Terus apa lagi? bak sampah yang bagus, Bak sampah harus ada yang bagus. Terus apa ada lagi? keset yang bersih dan bagus. Nah, keset yang bersih dan bagus nih bagus nggak? Terus Ada petunjuk. petunjuk, ya ada petunjuk nih, ya. Maksudnya petunjuk ini kosong apa tutup, sedang dipakai, ya. Kamu perhatikan ini, Ada petunjukan nanti di pintu kaca. pintu kaca ini. Yo, terus itu. Ada gesek plastik. Nih maksudnya gini, ini banyak orang kepleset di sini. Kamu tahu nih, harus tahu, ya. Kenapa ada petunjuk seperti ini? Ya, paham nggak? Sini, ini fokus ke sini aja deh. Fokus ke sini aja, nggak usah baca dulu. Ini kenapa ditulis hati-hati? Karena di sini banyak orang jatuh. Oh gitu. Jadi sama harus tahu Di sini banyak yang itu. yang jatuh. Karena apa? Karena nggak tahu tetangga. Jadi orang akhirnya ini paham ya maksudnya ya? Ya, paham. Oke, terus apa lagi? Ada keset plastik anti skip di depan tempat duduk. Nah, mana? Didobel malah ini. Ini ada plastik ini ya. Ya, supaya tidak jatuh, supaya aman. Ini paham nih, Jang. Terus apa lagi? Etalase bersih dan tidak berantakan. Etalase bersih dan tidak berantakan. Bersih nggak? Alhamdulillah bersih. Kalau ada yang kotor bersihin ya. Ada beberapa etalase. Nah, etalase ada beberapa. Oke, terus Timbangan. timbangan apa?
timbangan doang ini kan. Timbangan aja. Sama box Monggo monggo. Asal berat. Monggo Om. Ini kamar 7. Tuh, ya. Bisa jatuh orangnya, hati-hati. Di Terus meja ada air minum cup untuk pasien. kok Itu yang Depan itu. 48 tadi. Di meja ada katalog harga. Masih cuma di sana. Kamu gimana sih baca urutannya aja nggak bisa. ini 49 misalnya gitu. Terus saya kan sudah sampai sini. Sampai sini udah Tempat wudhu bersih, ada hand soap. nih tempat wudhu nih ya. Kalau ada yang kotor kayak gini bersihin. Sini bro. Kalau ada yang kotor kayak gini bersihin, bersih apa kotor? Itu tuh udah dibersihin tadi. Ya ini kurang bersih sebenarnya kan kotor nih. Oke. Bersihin pakai yang pembersih tuh, ya. Kayak gini loh pakai pembersih nih. Itu maksudnya mengenal tuh. Apalagi Tersedia ruko bersih dan roko bersih tuh, ya, ada roko. Ya, ada sarung. Jadi kalau lihat kayak gini-gini yang dianggap kotor bersihkan. Itu maksudnya. Terus apa lagi? Tersedia sejadah bersih dan wangi. Sajadah wangi bersih. Oke, Tersedia terus sabun cuci. Tersedia busa halus. di mana itu? Kesini dong itu. Kamu nggak urut bacaannya kocak. Nih lihat sini nih. Ini contohnya nih. Ini walaupun sudah didiklat, kayak gini lihat ya. Perhatikan sini. Tuh, kotor kan? Iya. Nah ini kayak gini harus dibersihkan, San. Iya. Masuk kayak gini coba, jorok kan? Iya. Digosok pakai kawat. Itu maksudnya. Ya. Katanya pamer kebersihan di DHB bersih dan steril, tapi nggak bersih. Itu yang bahaya. Nanti efeknya kemana-mana, ya. Oke, berikutnya apa? Nah, tempat cuci alat bekam yang bersih, tersedia sabun. Tersedia sabun. Mana sabunnya? Yang ini. Itu sabun. Iya. Habis. Habis, berarti nanti di belakang. Ini di bawah. Nanti lihat. Oke, terus apa lagi? Nanti dibersihin sama Irwan, harus bersih nih. Kurang mana kurang iya. Tempat cuci gelas, piring yang bersih. Ini untuk ini harusnya gelas kok di sini sih kan di belakang. Iya, itu habis dibersihin. Harusnya di belakang. Ini khusus untuk pekan. Terus apa lagi? Tempat kamar mandi karyawan yang bersih. Belakang berarti. Gini, kamu perhatikan bener karena kamu nanti mau ngajarin orang yang baru datang. Nggak mungkin bapak terus kayak gini kan? Ya. Cukup kamu diklat orang yang baru datang. Ini kan belum pernah didiklat kayak gini nih. Makanya kotor kayak gitu. Harusnya sudah 10 hari harusnya udah beres tuh. Ini belakang ya? Sini. Mesti langsung belakang, kamar-kamar nggak ada. Nggak ada di sini juga, Pak. Di sini nggak ada. Itu ada nggak ada ini? Paling kalau kamar. Hand sanitizer. Iya, Nggak ada di situ. nggak ada. Masa. Oke, ke belakang sini. Apa di belakang coba? Tersedia pembersih kamar mandi. Sini coba lihat, kamar mandi ada pembersih nggak? Sini. Dilihat. Kamu sambil lihat, San. Ada nggak? Memenuhi syarat nggak? Ada tuh ada. Terus Tersedia hand soap. ada nggak hand soap? Cuci tangan nggak ada, nanti diadain semua. Terus apa lagi? Tersedia tempat kasur kotor. Kasur kotor ya. Kasur kotor. Kain kotor. Kain kotor mana nih tempatnya nih? Masa berantakan taruh kayak gini? Mana tempatnya? Lagi ambil ini yang udah kering. Belum di. Berarti di sini harus ada lagi, San. Harus pakai ember apa gitu. Apalagi ini harus ada nih tempat. Ada sampah yang bersih. Mana tempat sampah? Itu yang hitam plastik itu. Oke, terus Rak besi yang bersih. Rak besi yang bersih. apa? Rak bersih. Rak besi itu. Rak besi buat tempat apa tuh? Iya bersih. Nah, bersih. Kotor apa enggak? Kotor. Ini berantakan kayak gini nggak bersih nih. Ya. Jadi kayak gini ya. Ini Bapak lama nggak ke belakang kayak gini langsung berantakan kayak gini.
udah nggak sesuai lah. Ini contohnya. Terus apa lagi? Kan? Mesin RO yang bersih. Mesin RO tuh. Mesin RO. Terus Area penampung RO yang bersih. ini air penampung RO nih sini. Jadi buat air. Buat minum lah tuh ngambilin dari situ. Bersih nggak itu atasnya? Kotor. Kotor. Ruangan itu nanti bersihin semua. Tidak berantakan. Berantakan nggak menurut kamu? Bukan. Berantakan. Ya itu contohnya kayak gini. Ini perlunya diktat. Kalau nggak sadar. Belakang aja, nggak mikir kan gitu. Bedanya gitu. Makanya begitu berantakan tuh. Caranya gimana supaya nggak berantakan? Ya, oke ya. Terus apa lagi? Ya. Area paling bersih tidak berantakan. Ada apa? Area sampah paling bersih tidak berantakan. Area apa? Area sampah. Area sampah tuh mana? Sampah tuh belakang lagi. Apa lagi? Itu paling terakhir ya? Iya, enggak, belum. Apa? Habis itu langsung ke itu. Tuh, kayak gini kotor-kotor. Ini udah pakai mobil itu berantakan banget. Ini berantakan banget ini namanya. Dibuang-buang aja nih, ya. Ini contoh pengkondisian. Ini belakang lagi sini. Coba lihat. Ayo Bapak. Ya, Pak. Nah, ini Bapak lama nggak kesini, ya kayak gini akhirnya. Coba buka. Nah. Ini contohnya kayak gini nih. Ini besi nanti dibawa belakang ya. Iya. Dibawa samping biar diambil sama orang. Sampingnya. Ini, ya. Ya seperti inilah. Ini arti pentingnya manajemen. Kalau sebagai pengelola, kamu lihat kayak gini, lama-lama bisa jadi kayak susu burung. Berantakan. Coba lihat belakang. Lihat belakang kamu, lihat belakang. Itu samping langsung diambil aja tuh, langsung diberisin. Diambil itu, yang besi itu, taruh di samping. Kan, Pak? Eh? Depan kan? Iya, nanti taruh di mobil aja. Ya itu dibuang di bawah, keluar sana. Apalagi yang berantakan diambil? Yang ini ambil ya. Apa itu? Iya diambil aja, Sampah-sampah yang ini. diambil aja. Ambil aja. Toples barang tuh diambil sini. Yang ini? Nggak usah nanti dulu. Yang ini aja. Ya ini toples diambil nih. Yang ini diambil ya nanti ya. Ini dibuang nih. Ini nanti dibuang ya. Ya udah bawa, dianu dulu. Biar jangan di jalan nggak. Inilah pimpinan kalau semua tergantung leadernya. Kalau leadernya